Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Kali ini gue ingin membahas sebuah artikel dari ESPN ya, yang ditulis oleh Rob Dawson, salah satu jurnalis favorit gue, yang menurut gue cukup kredibel ya. Ini menulis tentang artikel target Manchester United musim depan untuk babak selanjutnya atau tahap selanjutnya dari pembangunan Manchester United. Harry Kane, Osimhen, atau De Jong, tanda tanya semua. Langsung aja ke artikel ya, sebelum nanti gue berikan opini. Musim lalu dikatakan kalau Manchester United, timnya ya, rekrutmen ini ke Amsterdam, bertemu dengan Erik ten Hag, dan langsung membuat tahap pertama rencana dari pembangunan ulang Manchester United. Kurang dari 24 jam setelah memenangkan gelar ketiga Eredivisie bersama dengan Ajax, dia duduk dengan Michel van der Gaag dan juga Steve McLaren, lalu juga Football Director John Murtough di kantornya ya, di kantor agennya di selatan kota untuk berbicara target, menarik ini ya, di musim lalu, target Manchester United seperti Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Anthony. Lalu Frenkie de Jong juga disebutkan dan juga Cody Gakpo. Lalu setelahnya ya Manchester United berproses untuk mengejar target-target tersebut, dan tentu saja ini merupakan uang pertama yang dihabiskan oleh Erik ten Hag di musim pertamanya, di musim panas pertamanya. Dia tidak bekerja dengan budget yang tanpa batas, dan oleh karena itulah beberapa area dari skuad ini harus menjadi prioritas dibandingkan dengan yang lainnya ya. Akhirnya Manchester United ini menghabiskan lebih banyak dari yang mereka rencanakan. Ini karena valuasi dari Ajax terhadap Anthony meningkat ya di transfer window. Tapi ini merupakan salah satu daftar dari catatan Erik ten Hag yang didapatkan, tapi ada juga beberapa pemain yang tidak didapatkan. Erik ten Hag ini membuat dirinya ya menjadi sosok yang paling kuat secara individu, tentu saja dengan sukses yang cukup sukses di musim pertama ini. Dan bisa saja karena sudah mendapatkan satu trofi dan punya peluang untuk mendapatkan peluang trofi kedua. Tapi pesan dari administrasi klub untuk rencana musim panasnya kali ini akan sama dengan 12 bulan yang lalu di Amsterdam. Akan ada uang untuk pemain-pemain baru, tapi mungkin tidak sebanyak yang Erik ten Hag sebenarnya butuhkan. Sumber dari ESPN mengatakan kalau Manchester United ini budgetnya akan sekitar 100 sampai 150 juta pounds, berarti sekitar 170-an juta euro ya, 170-180 juta euro. Dan bisa saja mendapat tambahan dari dana yang didapatkan dari penjualan pemain. Ada feeling ya dari tim recruitment mungkin akan ada 2 atau 3 pemain yang datang di posisi kunci, walaupun sebenarnya Erik ten Hag ingin lebih. Seperti yang gue katakan juga demikian kan, ini akan ada sekitar 2 ataupun 3 pemain yang datang, karena budget dari Manchester United nampaknya tidak sebanyak musim kemarin ya, untuk musim depan. Dan ya konsentrasi dari tim manajemen ini juga berbeda, di mana musim lalu untuk pemain yang dilepas terutama ya, ini dalam tanda kutip cenderung lebih mudah karena banyak pemain yang kontraknya habis. Sementara musim ini enggak, nampaknya akan lebih banyak usahanya adalah melepas pemain, menjual pemain, dan ini merupakan tantangan yang besar juga bagi tim Manchester United. Sekalipun gue tahu banyak sobat Football United yang banyak memberikan komentar ya, karena terima kasih komentarnya. Jual ini, jual itu, tukar ini, tukar itu. Ya, terima kasih pendapatnya, tapi menurut gue sayangnya ya di dunia sepak bola sering sekali tidak semudah hal ya, jual ini, jual itu, tukar ini, tukar itu ya. Dilanjutkan.
Ini akan menjadi pekerjaan dari John Murtough dengan deputinya Andy O'Boyle untuk bisa menemukan jalan tengah ya antara keinginan Erik ten Hag dan juga realitas di klub, artinya situasi finansial. Tentu saja ada kaitannya dengan financial fair play. Di musim pertama atau musim panas pertama Erik ten Hag dengan Anthony ya, ini direkrut. Kenapa? Karena staff rekrutmen juga percaya kalau mereka akan menghadapi kompetisi dari pemain sayap Brazil ini. Lalu keputusan juga dibuat kasus per kasus ya, bersama dengan Direktur Data Science Dominic Jordan dan juga Head of Recruitment Operations Steve Brown. Dan tidak ada garansi kalau Erik ten Hag ini akan mendapatkan semua targetnya. Jadi ternyata ini menarik juga bagaimana target-target yang diajukan oleh Erik ten Hag itu tidak langsung diputuskan oke. Ternyata dibahas dulu oleh Direktur Data Science, lalu juga Recruitment Operation, Head of Recruitment Operation, Dominic Jordan, juga Steve Brown, dan juga mungkin hal-hal lain. Jadi ini pengetahuan yang bagus ya, buat gua paling tidak, kalau merekrut pemain itu ternyata tidak hanya Erik ten Hag saja, tapi dibahas. Kenapa harus seperti itu ya? Karena klub akan mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali. Jadi sumbernya tidak hanya dua mata dari satu orang saja, banyak gitu ya. Dan juga tidak hanya dari satu kepala, banyak juga pertimbangan lain. Dan menurut gua ini hal yang penting. Sering sekali kita tidak, atau mungkin gue ya, tidak berpikir demikian, yang cuma sekedar ringan amatiran, jadi berpikir kadang cuma dari sisi kita aja, kita pengen ini, pengen itu. Ternyata ini diteliti lagi lebih detail dengan pihak-pihak tadi. Prioritas dari musim panas ini adalah untuk mendatangkan seorang striker. Ini yang menarik juga beritanya ya, ada interest ke Harry Kane. Tapi yang masih belum jelas nih ya mengenai perpanjangan kontraknya dengan Tottenham. Dan ada juga kekhawatiran kalau nanti negosiasi dengan Daniel Levy ini akan mengakibatkan delay dari transfer ini karena ada deadline ya kan, 1 September. Erik ten Hag juga punya tujuan untuk mendatangkan pemain sebelum pre-season. Ya, ini idealnya demikian karena penting ya memiliki pre-season yang penuh dan juga dengan pemain yang komplit. Oke, lanjut lagi. Selain Harry Kane, Victor Osimhen juga dimonitor, tapi Napoli tidak ingin kehilangan pemain bintangnya. Dan kalau dia tersedia, akan ada kompetisi dari Bayern Munchen dan juga Chelsea. Bayern juga menginginkan Harry Kane, dengan Sadio Mane dikabarkan akan meninggalkan klub Jerman ini, walaupun masih 1 musim. Harry Kane, keduanya ya, Harry Kane dan juga Victor Osimhen, ini dikabarkan angkanya akan melebihi 100 juta pounds. Jadi ada opsi-opsi lain yang sekarang ini sedang dipertimbangkan. Ini termasuk Randal Kolomoani, Dusan Vlahovic, Tammy Abrahams, dan Brian Brobby. Sama juga untuk posisi lini tengah, Erik ten Hag menyukai Frenkie de Jong, Declan Rice, dan juga Jude Bellingham. Tapi mereka tidak akan murah. Borussia Dortmund ini meminta fee sekitar 130 juta pounds untuk Bellingham, yang bisa saja akan menjadi hampir seluruh budget dari Manchester United ya, 130 itu. Dan West Ham ini menghargai Declan Rice lebih dari 100 juta pounds. Chelsea memiliki pasangan Chelsea ya, Mason Mount dan juga Mateo Kovacic, ini merupakan alternatif lebih murah. Dan Adrien Rabiot juga dilihat demikian, yang sempat sangat dekat untuk datang musim panas lalu. Ini kontraknya selesai di Juventus. James Maddison dan juga Alexis McAllister ini disebutkan, juga merupakan nama yang disebutkan ya, dipertimbangkan. Walaupun demikian, Manchester United juga belum menghapus kemungkinan untuk mendatangkan Marcel Sabitzer secara permanen. Walaupun masa depannya ini sekarang menjadi tanda tanya, complicated, karena ya musimnya berakhir dan dia ada cedera lutut. Erik ten Hag
dari sumber yang didapatkan oleh artikel ini percaya kalau dia membutuhkan pemain tengah lainnya untuk bisa berkompetisi dengan Christian Eriksen yang akan berusia 31 di bulan Februari. Tapi uang apa yang tersedia ini tergantung juga bagaimana ini digunakan di tempat lain. Erik ten Hag juga ingin penjaga gawang yang lainnya, walaupun nantinya David De Gea menandatangani kontrak baru. Ada kekhawatiran mengenai passing David De Gea ya, yang belum meyakinkan, dan Erik ten Hag ini ingin mendatangkan, tetap bermain ya, Erik ten Hag ini tetap ingin memainkan David De Gea tapi dengan mendatangkan kiper baru. Ini juga tergantung berapa banyak uang yang Manchester United bisa dapatkan dari penjualan. Eric Bailly, Alex Telles ini akan boleh untuk cabut ya, artinya dijual. Dan Phil Jones dan juga Axel Tuanzebe ini adalah pemain yang akan dirilis setelah kontraknya berakhir 30 Juni nanti. Dan di atas itu semua, klub ini juga terbuka untuk menawarkan pemain kurang lebih, bahkan ada 10 pemain ya dari skuad saat ini. Ini termasuk kapten Harry Maguire dan juga Scott McTominay untuk dijual. West Ham ini ingin mendatangkan atau ya tertarik untuk mendatangkan Harry Maguire dan sempat menanyakan hal ini di bulan Januari. Dan juga Newcastle ini tertarik ke Scott McTominay. Tapi valuasi dari Manchester United untuk Scott McTominay senilai 40 juta pounds ini dianggap terlalu mahal ya bagi Newcastle. Penting untuk Manchester United juga untuk mengatur pemain keluarnya ya, karena ada financial fair play itu tadi. Ketidakpastian terkait dengan kepemilikan Manchester United di Old Trafford ini juga merupakan masalah lainnya yang tentu saja terkait dengan budget di musim panas nanti. Ya, karena itu budget ini kan akan disetujui oleh pemilik baru, ya kan? Dan ini sampai saat ini masih belum jelas. Kalau mereka datang dan membiarkan John Murtough dan juga Erik ten Hag dengan rencananya, ini tentu saja menurut gue juga merupakan hal yang sangat baik sekali. Saat ini Erik ten Hag tetap optimis kalau dia bisa mengalami ataupun mendapatkan jendela transfer yang produktif. Dan dia mengatakan pekan lalu kalau dia sangat percaya kalau banyak pemain berkualitas yang sekarang ini ingin datang ke Manchester United setelah mengalami kesulitan ya musim lalu. Tahap pertama membangun Manchester United musim ini ya, ini dilihat sebagai sesuatu yang positif. Tapi tentu saja progres dari musim kedua ini juga akan tergantung dengan kesuksesan di musim panas ini. Artinya melepas pemain, mendatangkan pemain ini juga sangat penting sekali bagi kesuksesan Manchester United musim depan. Karena ya proses ini belum selesai, ini masih baru tahap pertama, tadi dikatakan demikian. Dan gue juga melihat bagaimana kompetitor dari Manchester United musim depan ini kan akan semakin keras. Jadi Manchester United juga harus mempersiapkan semakin baik lagi. Tidak ada jaminan musim kedua Manchester United akan lebih sukses daripada musim pertama kalau tidak mendapatkan support yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Gua melihat secara teknis ya bagaimana Erik ten Hag ini memiliki kualitas yang sangat tinggi ya, tapi tentu saja hal itu semua masih tetap butuh support yang besar juga dari manajemen Manchester United, utamanya di musim panas nanti. Nah, terkait dengan musim panas nanti, ya Manchester United tadi disebutkan di artikel tersebut kalau ada keterbatasan budget ya kan, walaupun target yang diincar ini nama-nama besar menurut gue dengan tentunya harga yang juga tinggi, apalagi kalau yang mendekati Manchester United. Alternatif tadi sudah disiapkan, dan sekarang bagaimana nanti manajemen Manchester United dalam hal ini adalah John Murtough ya kan, dan juga Andy O'Boyle tadi disebutkan bisa mengatur nih, karena gue ya juga berharap tentunya ketika Manchester United nanti tour ke Amerika, ini skuadnya sudah komplit. Tidak ada lagi pemain yang datang last minute sih menurut gue, karena ya ini persiapannya jadi tidak bisa maksimal ya kan. Dan kita juga, atau paling tidak gue ya kan, tidak bisa juga berharap ketika Manchester United nanti di pertandingan pertama Liga pemainnya komplit.
Karena melihat situasi musim panas kemarin, ini kan nggak optimal. Dengan kasusnya Cristiano Ronaldo ya, nggak ikut preseason, tapi dia diplot merupakan andalan di lini depan, sehingga ya akhirnya terganggu lah persiapan tim menurut gua, keadaan tim terutama di awal musim. Dan ini menurut gua jangan sampai terjadi sih musim depan, karena sangat penting bagaimana Manchester United ini bisa tampil maksimal dari awal, dan ini sangat penting sekali bagi perjalanan di kompetisi musim depan. Dan bagaimana caranya? Ya menurut gua dengan preseason yang komplit sih, dengan pemain yang sudah komplit juga, sehingga dari awal nanti bisa langsung nyetel, bisa langsung ngegas. Penting sekali bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan poin penuh dari pertandingan demi pertandingan, dan ini dimulai dari awal sih, karena bisa meningkatkan rasa percaya diri untuk selanjutnya. Manchester United menurut gua disayangkan di awal musim ini masih belum nyetel ya, kalah menghadapi Brighton, kalah telak menghadapi Brentford. Tapi di sisi lain gue melihat juga ya inilah Manchester United di tahap pertama pembangunan dari Erik ten Hag, dan menurut gue mudah-mudahan di tahun keduanya nanti bisa lebih baik masa persiapannya. Ada pemain tadi disebutkan, Harry Kane, Osimhen, Kolo Muani, Vlahovic, Bryan Brobby, dan juga Tammy Abraham. Nah, nampaknya dari nama-nama inilah Manchester United punya peluang besar ya. Salah satunya mungkin akan menjadi striker dari Manchester United di musim depan. Preference gue tetap Harry Kane, dengan alasan yang pernah gue katakan ya di video sebelumnya. Tapi kita lihat bagaimana nih manajemen Manchester United bisa mengejar sang pemain ini. Lalu juga pemain tengah dan pemain belakang serta kiper, menurut gue ini akan terkait dengan budget ya, sisa budget. Karena dari budget tadi yang dikatakan seratusan lebih lah ya, itu kan pasti akan diprioritaskan, oke pemain depan dulu, baru sisanya untuk posisi lain. Dan ini juga akan sangat tergantung dengan penjualan Manchester United. Jadi gue bisa bayangkan John Murtough, Eddie O'Boyle ini akan sangat-sangat sibuk musim panas nanti dalam hal mendatangkan pemain dan juga melepas pemain yang tantangannya lebih besar daripada musim lalu. Gue ulangi lagi, karena musim lalu banyak pemain yang kontraknya habis, di mana musim ini justru menjual pemain. Ini yang menjadi gue nggak mau bilang permasalahan, tapi lebih ke tantangan bagi Manchester United untuk memperbarui atau memperbaiki, meningkatkan lagi kualitas skuadnya untuk musim depan. Kurang lebih demikian bahas artikel ini. Mudah-mudahan Sobat Football United suka ya, dan mohon maaf kekurang-kurangannya. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.